Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok CMS WordPress yang terdiri dari saya, Nova Rashid, dan rekan saya yaitu Trevi Jonatia Novella. Di sini kami akan membahas bagaimana caranya membangun sistem informasi menggunakan CMS WordPress pada server Linux. Kita akan mulai dari latar belakang yang akan dimulai dari Trevi. Silakan, Trev. Oke, terima kasih Kak Opal. Nah, pertama-tama kita mulai dari latar belakang nih. Kenapa sih kita butuh CMS itu gitu? Jadi di zaman teknologi seperti saat ini, kita pasti membutuhkan suatu platform untuk menginformasikan informasi kepada banyak orang dengan dibantu dengan teknologi kan. Nah, sebuah website atau blog itu tuh sangat penting banget kayak gitu biar jangkauan informasi yang kita miliki itu dapat diterima oleh orang banyak kayak gitu. Nah, tetapi banyak banget nih stigma-stigma orang kayak, waduh buat website itu susah, duh saya nggak bisa pemrograman, saya nggak jago komputer. Nah, tapi sekarang udah ada solusinya dengan menggunakan CMS WordPress kayak gitu. Nah, di sini ada masalah-masalah nih yang timbul. Nah, apa aja sih masalahnya? Nah, kayak sulit membuat website, mahalnya biaya pembuatan, waktunya yang lama, tidak mengerti bahasa pemrograman, kayak gitu kan. Nah, dengan masalah ini kita juga punya solusi. Gitu. Apa aja nih solusinya, Kak Noval? Nah, jadi solusinya itu kita menggunakan WordPress. Kenapa sih kita menggunakan WordPress? Karena yang pertama itu WordPress itu gratis dan open source. Yang kedua itu instalasinya sangat mudah, tinggal klik 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 jadi. Yang ketiga mudah di customize. Jadi di WordPress ini banyak sekali plugin-plugin, tema-tema yang mudah sekali di customize gitu. Dan juga tentunya juga SEO friendly. Jadi sangat optimal sekali nih dalam uh, pencarian di mesin Google gitu. Terus juga kelebihan dari WordPress itu support di banyak media. Gak hanya itu, di WordPress juga punya keamanan yang baik dan user friendly yang mudah digunakan. Oke, sekarang Oke, kita akan masuk ke tutorial CMS WordPress pada Linux. oke. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Ya, pastikan teman-teman semuanya sudah menjalankan ini ya, Azure-nya. Di sini kita menggunakan mesin Azure. Kemudian kita akan buka Hyper-V Manager-nya, lalu kita akan running nih teman-teman Ubuntu desktop-nya sebagai server kita gitu ya. Oke. Oke, langsung saja kita start. cuma di Azure aja ya, Kak Noval, bisa di VirtualBox, di VMware. Ya, betul sekali. Bisa juga di VPS teman-teman gitu. Secara garis besar tentunya sama saja sih. Gitu. Misalkan OS-nya itu Ubuntu desktop ya teman-teman. Ubuntu, sorry. Ubuntu, entah itu Ubuntu desktop atau Ubuntu server. Karena kita akan melakukan prosesnya itu menggunakan terminal. Gitu. Kita akan tunggu ya teman-teman ya. Oke,
Oke, sudah muncul loginnya. Masukkan passwordnya. Oke, kalau sudah, kita langsung buka terminal. Teman-teman kalau menggunakan Ubuntu server, itu karena tidak ada GUI-nya, jadi langsung aja di terminalnya gitu. Langkah pertama apa nih, Tre? Nah, langkah pertama kita login sebagai super user dulu nih, Kak Noval. Oke, caranya. Sudo su. Kemudian kita masukkan passwordnya ya. Oke, sudah. Nah, setelah sudosu, kita lakukan nih Kak Noval apt min-get update dan apt min-get upgrade. Min-get upgrade. Oke, ini sedang proses update dan upgrade repository yang ada di komputer kita. Itu ketikkan Y saja. Untuk waktu lama upgrade dan update-nya ini tergantung dengan internet ya, Kak Noval ya? Iya, betul banget. Ini karena kita menggunakan Azure atau virtual machine, jadinya agak cepat gitu. Nah, ini menyesuaikan dengan kondisi internet teman-teman. Gitu. Oke, ini sedang proses instalasi. Nah, kenapa sih kita harus melakukan update dan upgrade? Karena kita ingin ini nih, setelah ini kita akan banyak install ya, Kak Trevi ya. Iya, betul sekali. Nah, tentunya harus yang paling update, yang paling terbaru gitu repository-nya. Seperti itu. Karena pasti selalu ada yang baru aja gitu ya. Iya, betul. Nah, makanya karena Ubuntu tuh security-nya aman, ya karena itu sering update. Jadi dengan adanya CMS WordPress ini kita bisa membuang stigma-stigma itu ya. Kalau buat web itu susah, sulit. Betul. Tapi dengan catatan dengan website yang skala kecil hingga menengah ya. Iya. Nah, ini udah selesai nih Kak Trevi. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ngapain Kak? Nah, step pertama kita installing Apache dan updating firewall. Oke. Oke. Kita masuk ke Ubuntu-nya. Langsung aja kita tulis komennya apt min-get install Apache 2. Apache 2. Nah, ini kita installing Apache-nya ya, Kak Noval. Iya. Nah, ini karena kita sudah pernah install, jadinya seperti ini ya. Jika teman-teman belum install,
sama seperti tadi, update ada konfirmasi yes or no, itu teman-teman masukkan perintah Y gitu. Iya, betul sekali. Oke, lanjutnya ke Trevi. Nah, next kita langsung setting firewall Apache-nya nih, Kak Noval. Oh iya. Nah, setelah teman-teman install Apache ini, kita akan cek nih di browser kita gitu, apakah sudah terinstall atau belum sih. Nah, caranya itu teman-teman tinggal mengetikkan localhost. Nah, karena kita sudah pernah install dan mengganti dengan website yang akan kita buat, nanti kita akan tahu caranya gimana cara ubah default localhost-nya menjadi website kita. Harusnya tampilannya akan seperti ini nih. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja kali ya Kak Trevi. Iya, kita lanjut. Selanjutnya kalau udah keinstall, nah ini kita akan lihat nih teman-teman. Nah, tampilan localhost itu seperti ini. Kalau di sini sudah pernah keinstall nih, tampilannya default seperti ini teman-teman. Oke. Lanjut, setelah sudah tahu nih kalau sudah terinstall, selanjutnya ngapain nih Kak Trevi? Nah, kita langsung setting firewall Apache-nya aja nih, Kak Noval. Setting firewall Apache-nya ya. Ya, yang UFW app list. UFW app list. Oke. Jadi di Ubuntu ini ada yang namanya firewall. Firewall ini apa Kak Trevi? Firewall itu semacam benteng Ya, atau apa ya, bisa dibilang pengaman ya? Ya, betul. Sebagai benteng atau pengaman. Jadi akses yang masuk itu dibatasi gitu sesuai dengan apa yang didaftarkan. Nah, sekarang kita akan mendaftarkan yaitu konfigurasi Apache. Nah, caranya gimana? Caranya UFW allow in kutip 2 Apache full. Ya, Apache full. Apache saja. Nah, seperti ini. Oke, kemudian jangan lupa di enable nih teman-teman, UFW enable. Oke, kemudian kita akan cek apakah sudah tersetting atau belum dengan cara UFW spasi status. Oke, sudah ya teman-teman ya. Kalau sudah terdaftar itu akan seperti ini. Itu Apache, low, seperti itu teman-teman. Oke. Kita akan masuk ke step yang berikutnya. Installing MySQL ya, Val. MySQL itu apa sih? MySQL itu database Kak Trevi. Oh, database. Gimana tuh caranya? Jadi database itu adalah tempat penyimpanan data. Jadi data website kita itu akan secara dinamis itu akan disimpan ke dalam software yang namanya MySQL, Kak Trevi. Oke, gimana nih caranya? Langsung aja ya. Install MySQL server. Ini ya Kak Trevi ya? Iya. Oke, kemudian kita enter. Nah, ini karena kita sudah menginstalnya, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian setelah kita install, apa yang harus kita lakukan, Kak?
Langsung aja kita konfigurasi MySQL-nya. Caranya? MySQL underscore secure underscore installation. Nah, habis itu teman-teman masukin passwordnya. Nah, habis itu pokoknya ikutin aja step-step selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Karena kita sudah settingnya, maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Selanjutnya setelah kita konfigurasi MySQL, apa yang kita lakukan Kak Trevi? Nah, step selanjutnya kita install PHP MyAdmin nih, Kak Noval. PHP MyAdmin itu buat apa sih Kak Trevi? Apa ya? Coba Kak Noval tahu nggak? Jadi ini kalau PHP MyAdmin itu ibaratnya sebagai apa ya? GU-nya. Jadi tempat kita untuk buat database, edit database, untuk sebagai memanage database kita gitu, Kak Trevi. Iya. Jadi kita buka database tuh di PHP MyAdmin gitu ya? Betul, ini akan memudahkan kita dalam proses pembuatan WordPress kita gitu. Oke, nah komennya ada di apt min-get install PHP MyAdmin nih, Kak Noval. Install PHP MyAdmin. Iya, tuh. Selanjutnya? Nah, ini kan karena kita udah sempet install, jadi langsung kayak gini nih tampilannya. Nah, kalau teman-teman yang baru install, nanti ada pop-up ya, Kak Noval ya? Iya, betul. Yang buat milih. Nah, nanti ada pilihan Apache. Nah, Apache-nya itu tuh dipilih aja, dibintangin kayak gitu. Iya, betul. Selanjutnya, Kak Trevi. Oke, kita masuk ke step 3 nih, Kak Noval. Nah, di step 3 ini kita ada installing PHP. Installing PHP. Nah, langsung aja komennya ada apt install php apache 2 strip mode, strip php, php strip mysql. Oke. Selanjutnya, setelah terinstall, apa yang kita lakukan Kak Trevi? Nah, kita langsung aja konfigurasi Apache 2-nya untuk enable nih si PHP yang tadi kita udah install kan Noval. Caranya, Nah, caranya kita masuk ke nano/etc/apache 2 /mod enable /dir.conf. Oke. Nah, di sini kita tambahkan index.php di paling depan ya teman-teman ya. Jadi habis setelah directory index, nah kita tambahkan atau pindahkan. Biasanya indeks PHP itu ada di belakang, kita pindahkan ke paling depan ya teman-teman ya. Tuh, agar lebih diprioritaskan dapat berjalan di Apache-nya seperti itu teman-teman. Oke, setelah kita berhasil menginstal, jangan lupa di-save dengan Ctrl X, kemudian Ctrl X, kemudian save modified, pencet Y, kemudian enter. Gitu ya teman-teman ya caranya ya. Oke, selanjutnya setelah kita config, kita ngapain Kak? Oke, setelah kita config, jangan lupa restart Apache-nya. Kenapa harus di-restart Kak? Ya, karena kan kita udah install nih, kita ada rubah-rubah nih tadi. Nah, biar dia kembali lagi, biar dia bisa ngebaca semua perintah-perintah yang tadi kita udah install, makanya kita harus restart. Iya, betul. Jadi konfigurasi yang tadi udah kita atur, itu biar bisa berjalan sesuai dengan konfigurasi baru ya, Kak Trevi ya. Iya, betul. Kita enter ya. Oke. Selesai Nah, Kak Trevi. Oke, kita masuk ke step 4. Step 4. Ada setting virtual host. Jadi, virtual host itu apa sih Kak Trevi? Virtual host itu seperti ini ya contohnya ya. Iya. Yuk belajar yuk. Jadi kita bisa membuat custom domain. Jadi
Jadi Emang kalau tadinya apa sih Kak kalau bukan ISQ Belajar Yuk? tadinya localhost, habis itu slash nama folder kita apa gitu, ESQ belajar yuk. Gitu Kak harusnya defaultnya. Oh, lebih susah ya Kak nyarinya? Iya, lebih susah. Karena kita ubah nih Kak, ESQ belajar yuk. Gitu. Nah, caranya gimana nih Kak? Apa sih yang pertama kali dilakukan Kak? Nah, pertama kali itu kita buat folder dari website kita dan setting permission-nya. Oke, caranya mkdir var www ESQ belajar yuk. Oke, ISQ Belajar Yuk bebas ya Kak namanya, bisa diganti apa aja. betul. Ini sesuai dengan website yang kita inginkan gitu, atau nama project yang kita buat. Oke, setelah sudah dibuat, Terus kita lanjut ke chmod. chmod min r 775 var www ESQ belajar yuk. Gini ya. Oke. Nah, terus yang chown min r user. User. Oke. Nah, next apa nih Kak Noval? Selanjutnya setelah kita buat folder project kita dan juga setting permission-nya, kita akan konfigurasi Apache-nya gini, biar virtual host kita tuh bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, caranya kita buat ini ya, buat konfigurasi Apache-nya yaitu kita masukkan nano etc apache 2 site available. Kita masukkan nama project kita. Tadi kan ESQ belajar yuk ya, Pak Trevi ya. Iya, betul sekali. Ini kita kasih nama ESQ belajar yuk.com. Gitu. Nah, ini apa nih Kak Noval? Setelah itu kita masukkan perintah atau konfigurasi seperti ini ya. Jadi ini tuh bisa berjalan di virtual host dengan port 80, di mana port 80 ini adalah default portnya website gitu. Kemudian kita setting server adminnya, kemudian kita setting server name-nya, yaitu ini domainnya ya teman-teman ya. Kemudian server aliasnya, itu juga domainnya juga. Kemudian dokumen root-nya ini tempat atau folder project yang tadi kita buat teman-teman. Nah, selanjutnya kita set error log-nya, kemudian custom log-nya seperti itu. Setelah itu, gimana Kak Trevi? Kita simpan ya Kak ya? Iya, betul. Kita simpan, terus kita balik lagi ke tempat yang tadi. Oke. Nah, teman-teman, ini boleh di screenshot atau juga nanti kita akan kasih link untuk PDF. Komen-komennya ya. Ya, PDF-nya kita akan berikan ke teman-teman jika teman-teman ingin mencoba ya. Oke, ini kita simpan. Oke. Untuk selanjutnya, setelah kita melakukan konfigurasi, apa yang kita lakukan Kak Trevi? Kita enable website kita ya Kak Noval? Iya, kita enable konfigurasi kita yang tadi sudah kita buat. Caranya itu A2 inside SQ belajar yuk.com. Oke. Sudah menyala tuh ya, enable. Iya, terus juga jangan lupa biasanya kita di disable dulu konfigurasi yang sebelumnya, konfigurasi defaultnya dari apa namanya, dari Apache-nya. Seperti ini. Jadi A2 inside kita aktifin yang baru, A2 di set kita aktifin konfigurasi yang lama. Kemudian kita restart nih Kak Trevi. Iya. Agar bisa berjalan dengan konfigurasi yang baru. Oke. Selanjutnya apa nih Kak?
Nah, kita daftar host tadi udah ya, Kak Noval? Host belum deh Kak kayaknya. Oke, berarti kita daftarin host kita nih. Ya. Nah, no etc host. Selanjutnya kita tambahkan ya Kak Tevi ya. Paling Yep. ini. Ini IP-nya 127.0.0.1 IP localhost. Kemudian ini domainnya ya. Domain virtual hostnya. Ya, itu namanya sesuai dengan nama yang teman-teman buat ya. Iya, betul. Oke. Oke. Nah, lalu itu disimpan lagi. Terus kita masuk ke step 5. Oke, step 5. Nah, step 5 nih ada setting WordPress nih, Kak Noval. Wah, kita udah masuk ke WordPress-nya nih. Iya nih. Oke, langkah pertama apa nih, Kak Noval? Nah, langkah pertama kita download dulu nih file WordPress-nya di WordPress download. Nah, di sini. Yang websitenya wordpress.org ya. Kemudian teman-teman download. Jangan lupa di save file ya, teman-teman ya. Oke, kalau sudah akan ada di sini. Di sini ya, teman-teman. Kemudian di ekstrak aja. Klik kanan, ekstrak here ya, maka akan terekstrak sebuah folder, terbuat sebuah folder, itu folder yang ini. Oke. Selanjutnya kita akan pindahkan file tersebut ke dalam ini ya, directory yang tadi kita sudah buat nih Kak Trevi. Iya, jadi dari directory download kita pindahkan ke directory ISQ Belajar Yuk ya, Kak Noval. Ya, jadi kita masuk ke foldernya, jadi download, kemudian kita ini kita lihat, terus kemudian kita masuk ke directory WordPress-nya, kemudian kita copy semuanya. Oke, kalau sudah, cara copy-nya gimana nih? Cara copy-nya kita masuk ke ini, ke directory file kita. Oke. Nah, sekarang kita udah di directory project kita nih, www.isq belajar yuk. Oke, selanjutnya cara copy-nya cp min a. Oke. Kemudian WordPress. Oh, sorry. Kita kembali lagi ke download. Download. Nah, di sini cp min a, terus WordPress. Sini kasih bintang ya, kasih bintang. Kemudian part www SQ belajar yuk. Oke, seperti ini. Nah, ini SQ belajar yuk dengan nama project kita ya Kak Trevi ya. Iya, betul banget. Oke. Oke, setelah itu kita cek nih. Oke, karena kita sudah pernah mengkopinya, kita cek nih di cd fat www SQ belajar yuk. Oke, sudah masuk nih Kak Trevi. Oke. Oke, harusnya ketika teman-teman mengakses ISQ Belajar Yuk, itu
teman-teman untuk pertama kalinya itu akan diperlihatkan seperti ini ya Kak Trevi ya. Iya, betul. Sorry, seperti kita harus konfigurasi WordPress-nya dulu nih. Oke. Bentar. Nah, kelihatan nggak Kak Trevi? Kelihatan kan, Novel? Ya. Nah, tadi setelah kita copy, nah kita lakukan konfigurasi seperti ini. Nah, karena tadi kita udah lakukan konfigurasi sebelumnya, jadi nggak muncul seperti ini ya, Kak Noval? Ya, karena sudah pernah dikonfigurasi gitu Kak Trevi. Iya. Ini Terus ya. setelah ini, stepnya ngapain nih, Kak Noval? Nah, selanjutnya kita ke localhost phpMyAdmin. Ke sini ya teman-teman. Kemudian kita buat database. Caranya klik database. Kemudian kita masukkan nama ISQ belajar atau nama project teman-teman lah. Karena ini kita sudah buat, nah maka hasilnya akan seperti ini. Oke, setelah kita buat database-nya, kemudian kita di settingan WordPress-nya, kita klik Let's Go, lalu kita akan dimunculkan seperti ini. Kita masukin nama database-nya yang sudah kita buat ya Kak Trevi ya. Ya, betul. Terus username-nya, username SQL, password-nya, kemudian host-nya gitu. Setelah itu kita submit, lalu nah kita masuk ke konfigurasi website kita. Gitu. Di sini ada kita memasukkan judul, username, password, kemudian email. Nah setelah kita selesai menginstal WordPress, itu tampilannya akan seperti ini ya Kak Trevi ya? Iya, betul. Ada username sama password ya, terus langsung aja kita login pakai username dan password yang udah kita buat tadi. Nah, ini adalah halaman dashboard-nya ya. Iya. Dan ini adalah halaman awal default-nya seperti ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini setelah kita buat, kita install tema, maka akan seperti ini ya tampilannya. Nah, ini kita bisa customize nih. Caranya kita bisa login di website-nya. Salah satu keuntungan dari WordPress ya nih, Kak Noval, kita bisa customize sesuai dengan kemauan kita. Iya, betul sekali. Nah, ini teman-teman ya, tampilan dari dashboard WordPress-nya. Jadi kalau teman-teman ingin menginstal plugin, ada di halaman sini, plugin, add new. Kemudian teman-teman jika ingin menginstal tema, teman-teman bisa di appearance, kemudian di then. Oke. Temanya ada banyak nggak sih, Kak Noval? Wah, ada banyak banget Kak Trevi. Bayar atau gratis ya? Ada yang bayar, ada yang gratis, ada yang bajakan juga Kak Trevi. Oh gitu, tapi jangan pakai yang bajakan ya teman-teman. Iya betul, jangan pakai yang bajakan. Nah ini tuh, ada banyak banget Kak. Oke, kita bisa install terus langsung pakai temanya gitu ya, Kak Noval ya? Betul. Dengan mudahnya. Betul, betul sekali Kak. Oke, instalasinya udah beres nih Kak Noval berarti? Sudah beres. Berarti kita udah sukses menginstal CMS WordPress ya? Iya, alhamdulillah sudah. Teman-teman, yang nanti link dari ini akan disertakan di description YouTube ya teman-teman ya, untuk ininya, untuk tutorial dan juga komen-komennya serta konfigurasinya Kak Trevi ya. Iya, betul sekali. Jadi membuat website sekarang nggak usah susah-susah lagi ya Kak Noval? Iya betul Kak Trevi, jadi nggak usah takut lagi untuk buat website, apalagi yang punya bisnis tuh Kak. Iya, penting banget kan untuk mempunyai website gitu.
Oke, mungkin Oke. itu dari kami ya Kak Trevi ya. Iya. Oke, kesimpulannya mungkin bisa dibantu Kak Trevi Oke, dijelaskan. kesimpulannya, nah dengan adanya CMS WordPress ini kita bisa sangat terbantu kan untuk membuat suatu website gitu. Nah, jadi jangan lagi nih ada stigma-stigma pemikiran-pemikiran kalau aduh buat website itu susah, saya harus ngerti komputer. Jadi dengan adanya proses instalasi tadi, kita bisa terbantu dan membuat website sesuai dengan keinginan kita gitu. Oke, Iya, ada betul. lagi Kak Novel? Cukup mudah kan dalam membuat CMS WordPress pada Linux, teman-teman bisa ikut belajar membuatnya dengan tutorial yang kami buat. Semoga bermanfaat. Ya, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah, sampai jumpa lagi.